Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada pagi hari ini, Morning Prayer akan bersama-sama disampaikan. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Dengan tema dipulihkan oleh cinta kasih. Sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita sama-sama berdiri memuji Tuhan. Meskipun di rumah kita boleh bangkit berdiri, kita ingin sama-sama katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana, kami mau memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena begitu baiknya Engkau pada kami Tuhan. Sehingga tak henti-hentinya jiwa kami memuji Engkau. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati supaya hati ini dapat dibentuk, dapat diselidiki, diuji dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Krisnadi. Ya Tuhan, siapkan hati kami karena kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Terlalu mahal, terlalu besar karya Allah atas hidup kita. Dia rela turun ke dunia ini. Sang Raja turun untuk menebus diri kita. Kita ingin sama-sama menghayati pujian. Sebentar lagi, mari kita sama-sama hayati setiap liriknya. Bahwa terlalu besar, terlalu mahal, Allah berkarya atas hidup kita. Mari kita pujikan terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita pujikan sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah
kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Karya yang terbesar, Dia terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di Morning Prayer dan masih dalam suasana Paskah. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tuntunan tema dipulihkan oleh cinta kasih. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kiranya Roh-Mu yang kudus beserta dengan kami ketika di pagi hari ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami untuk kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah pada setiap kami ya Bapa, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus 15. Ayatnya yang ke-8, kita akan baca sampai ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10, saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana tertulis demikian. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi, kata Paulus, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita dalam kehidupan ini, dalam kita berelasi, berinteraksi dengan banyak orang, supaya kita bisa survive, supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik, dengan lancar. Biasanya banyak orang mengejar, memaksa dirinya juga anak-anaknya atau siapapun untuk yang pertama dapat senantiasa berbuat baik. Ya. Dan yang kedua adalah senantiasa berbuat benar. Baik dan benar. Mau kita peduli atau tidak peduli dengan orang, kita harus biasakan berbuat baik. Dan itu sesuatu yang benar secara ukuran moral atau ukuran agama.
Mau kita terpaksa atau tidak terpaksa, atas dasar kasihan atau tidak kasihan, ketika kita melihat ada yang kecelakaan di depan mata kita akan didorong, apapun agamanya, kita akan didorong untuk ayo membantu. Meskipun sebenarnya kita tidak peduli. Meskipun saat itu kita tidak muncul rasa kasihan. Dan itulah yang menjadi perenungan kita saat ini. Pertanyaan buat kita sekarang adalah, bagaimana dengan cinta kasih? Kenapa orang pertama-tama mengajarkan supaya seseorang tahu bagaimana berbuat baik, tahu bagaimana berbuat benar, tapi tidak banyak yang mengajarkan, ayo, miliki cinta kasih. Banyak anak dituntut untuk jadi anak yang baik, anak yang benar, tapi tidak banyak yang dibilang, ayo, saya mau kamu, anakku, menjadi anak yang penuh cinta kasih, yang bisa mengasihi banyak orang. Kasih ini, apalagi kalau saya sebut dengan istilah cinta, itu menjadi sesuatu yang akhir-akhir ini terasa begitu hambar dan berubah makna. Saya pernah mendengar ada ungkapan kalau seseorang bilang, saya mau menikahi anak bapak, anak ibu, dengan atas dasar cinta. Lalu ungkapannya adalah cinta-cinta gitu ya. Makan tuh cinta. Karena seakan-akan cinta ini hanya menjadi sebuah roman picisan yang sifatnya pemanis, sifatnya puitis, tapi tidak ada dampak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melihat kembali bagaimana cinta kasih itu justru berdampak sesuatu pada diri seorang yang bernama Paulus. Bagian bacaan kita dari 1 Korintus 15 mengungkapkan pengakuan Paulus tentang siapa dirinya. Siapa Paulus dahulu? Ia menyebut dirinya sebagai yang paling hina dari antara para rasul karena dia sebutkan, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dan kita setuju, kita tahu bagaimana sepak terjang Paulus dulu ketika namanya masih bernama Saulus. Ia adalah seorang yang membenci kekristenan. Ia menangkap orang-orang Kristen dan atas perintahnya ia membunuh orang-orang Kristen ini. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara apa yang Paulus katakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bapak Ibu bilang mungkin dalam hati, wah ini Paulus sedang menyombongkan diri. Tapi ternyata tidak. Karena tidak sampai di situ dia katakan, tetapi bukannya aku, ya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan di sini Paulus bersaksi bagaimana semua yang bisa ia kerjakan. Ia menjadi rasul yang paling gigih dan kita akui itu. Ia memberitakan Injil kemana-mana sampai ke pusat kekaisaran Romawi saat itu. Dengan berani, meskipun ia ditangkap, ia dipenjara, ia memberitakan Injil dengan bersurat kemana-mana. Ia menjadi yang paling gigih di antara para rasul, tetapi dia katakan, dia saksikan sendiri itu bukan karena dia semata, tapi lebih kepada kasih, cinta kasih yang ia terima dan itu ternyata mengubahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mengubahkan Paulus ternyata pertama-tama bukan soal kebenaran yang diperhadapkan pada dia. Dan juga bukan soal kebaikan hati yang ia terima, tetapi adalah cinta kasih. Ketika Yesus datang menghampiri Paulus, kita tahu ceritanya sejak kita sekolah minggu. Dalam terang cahaya ketika Paulus hendak menuju ke Damsyik, Yesus betul menyatakan kebenaran ketika ia mengatakan, Paulus, Paulus, Saulus, Saulus, apakah yang kau perbuat? Mengapa engkau menganiaya aku? Yesus menyatakan kebenaran, menunjukkan kebaikan. Tapi utamanya Yesus sedang mendemonstrasikan kasih terbesar yang ia bisa tunjukkan kepada Saulus. Dan kasih itu tidak berhenti pada penampakan Yesus di tengah jalan, tapi terus berlanjut pada ditampilkan oleh seorang yang bernama Ananias, yang mau menerima Paulus
Saulus saat itu lalu menyembuhkannya. Lalu juga dilanjutkan lagi oleh seorang rekan sekerja Paulus yang bernama Barnabas. Ketika tidak banyak yang bisa menerima Paulus, ketika banyak orang masih melihat masa lalu Paulus, tapi Barnabas menunjukkan cinta kasih melalui penerimaan yang ia berikan. Cinta kasih itu jelas terwujud dalam hal pengampunan, dalam hal penerimaan. Paulus menganiaya banyak sekali jemaat Tuhan, tetapi diampuni begitu saja karena cinta. Bapak Ibu Saudara, ini cerita yang luar biasa mungkin buat kita. Tapi kalau kita mau renungkan, jika itu terjadi pada kita, seseorang yang menganiaya orang-orang yang kita kasihi, seseorang yang membunuh saudara-saudari seiman kita, tidak mungkin kita bisa ampuni begitu saja. Tetapi cinta bisa melakukannya. Terasa seperti tidak benar, terasa seperti tidak baik, terasa bodoh sekali untuk dilakukan. Tetapi Tuhan tahu kepada siapa cinta Tuhan itu harus dinyatakan. Dan ternyata cinta yang dinyatakan dengan begitu tulus itu sungguh-sungguh memulihkan. Paulus menerima cinta yang begitu besar sehingga pada akhirnya ia mampu untuk mengerjakan lebih dari para rasul lainnya. Dan Paulus juga bisa mendeskripsikan dengan jelas apa itu cinta karena ia tahu betul, ia merasakannya betapa cinta itu diberikan kepadanya. Bapak Ibu ingat ya ayat-ayat cinta di 1 Korintus 13. Cinta itu sabar, cinta itu murah hati. Saya sengaja menggunakan kata cinta untuk menggantikan kasih supaya kita makin sadar bahwa ini adalah hal yang sama. Cinta itu sabar, cinta itu murah hati, cinta tidak cemburu, cinta tidak memegahkan diri, cinta tidak sombong, cinta tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, cinta tidak pemarah, cinta tidak menyimpan kesalahan orang lain, cinta tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Cinta menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan terakhir dikatakan cinta tidak berkesudahan. Dan itulah Paulus menuliskan semua ini. Dan Paulus bisa pulih dari segala luka-luka yang pernah ada dalam hidup lamanya sebagai seorang Saulus karena cinta yang diberikan oleh Tuhan. Sampai di sini saya mau bertanya buat kita semua. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa cinta itu sungguh-sungguh dapat memulihkan? Tantangan buat kita bersama adalah saat ini cinta, pengertian mengenai cinta itu sudah dibuat semakin sempit. Bahwa cinta ini hanya terbatas soal romantika, belaka, atau soal relasi seksual. Dan cinta juga di masa kini sudah dibuat seakan-akan menjadi sumber kepedihan, penyebab patah hati, sesuatu yang menyakitkan, penyebab galau. Dan itulah cinta. Maka menjadi sulit untuk kita saat ini percaya bahwa cinta itu sungguh-sungguh memulihkan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan bagi kita saat ini bahwa yang pertama, datanglah pada Tuhan. Tetap kita harus datang pada Tuhan dan cobalah kita minta tolong supaya kita dapat merasakan cinta kasih Tuhan. Minta pada Tuhan, Tuhan saya ingin merasakan cinta kasih Tuhan saat ini, hari ini, detik ini juga. Maka kita percaya Tuhan akan menyatakan cinta itu melalui banyak cara, melalui banyak orang. Dan kalau sudah Tuhan melakukan bagiannya, maka bagian kita yang kedua adalah rasakan bagaimana hidup kita kemudian dipulihkan sedikit demi sedikit. Dan jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara. Karena saya melihat ada banyak orang justru menolak untuk dipulihkan tanpa ia sadari. Ada banyak orang menolak pertolongan dari sesamanya, menolak pertolongan dari Tuhan. Padahal ia sangat-sangat membutuhkannya. Jangan keraskan hati, buka hatimu, terimalah cinta kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui banyak cara, melalui banyak orang. Dan rasakan itu memulihkan saudara sedikit demi sedikit. Terima cinta kasih itu, jangan keraskan hati.
buka hati dan alami perubahan. Lalu hal yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah bagikan cinta kasih itu ke sebanyak-banyaknya orang yang bisa kita jumpai. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari hal ini, bahwa membagikan cinta kasih ke sebanyak-banyaknya orang, itu mungkin bisa menjadi satu-satunya cara untuk membuat banyak orang merasakan cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan mengatakan itu bukan? Pesan terakhir, perintah baru yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Hendaklah murid-muridnya saling mengasihi, supaya orang tahu kalau mereka itu murid-muridnya. Dan setelah tahu, supaya orang-orang itu juga merasakan cinta kasih Tuhan yang ditunjukkan oleh murid-muridnya ini. Bagikan cinta kasih itu ke semakin banyak orang. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini juga memiliki tantangannya tersendiri. Mengapa? Karena yang pertama, kita sudah terlalu cinta kepada diri kita sendiri. Dan dunia zaman sekarang mengajarkan itu, bukan? Kalau kita tidak mencintai diri sendiri, siapa lagi yang mencintai kita? Kalau kita tidak memikirkan diri sendiri, memuaskan keinginan sendiri, memedulikan diri sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya untuk kita? Tapi ingat, ini bukan menjadi panggilan kita. Panggilan kita adalah kita memikirkan dan mencintai orang lain terlebih dahulu dibandingkan diri sendiri. Tapi jangan pernah kemudian mengabaikan diri sendiri juga. Harus ada keseimbangan yang baik. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita hendak membagikan cinta kasih itu ke semakin banyak orang, karena sekarang cinta dianggap sebagai barang yang mahal, yang tidak bisa kita bagikan ke sembarang orang. Siapa kamu? Sehingga saya harus belas kasihan, sehingga saya harus peduli, sehingga saya harus mencintai kamu. Cinta menjadi barang mahal yang kita tidak bisa berikan begitu saja. Lalu tantangan berikutnya adalah karena sekarang lagi-lagi cinta itu selalu dianggap sesuatu yang bodoh, yang beresiko, yang membuka diri untuk dapat dilukai, dan sesuatu yang tidak efisien. Tidak efisien kenapa? Karena cinta, kita mau meluangkan waktu berlama-lama dengan orang tua kita yang sudah semakin jompo. Itu bukan sesuatu yang efisien, bukan? Karena cinta kita mau mengampuni kesalahan pasangan kita, itu bukan sesuatu yang efisien dan juga dianggap sesuatu yang bodoh oleh banyak orang. Karena cinta kita mau melakukan ini dan itu buat orang lain. Lalu ketika orang bertanya, apa faedahnya untuk kita? Apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Lalu kita semakin dianggap sebagai pribadi yang bodoh. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini, di pagi hari ini, bukan suatu kebetulan kalau kita mau diingatkan tentang cinta kasih yang memulihkan. Kalau kita menyadari bahwa cinta itu sungguh-sungguh memulihkan kita, bahwa cinta kasih Tuhan itu berdampak pada kita, maka kita akan dengan sendirinya terdorong untuk membagikan cinta kasih itu ke semakin banyak orang. Cinta kasih yang kita berikan itu dapat memberikan warna dalam hidup ini. Cinta bisa menjadi motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan banyak hal yang baik, yang benar, dan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Cinta menjadi kekuatan untuk bertahan. Banyak orang berhasil bertahan di tengah-tengah kehidupan yang keras ini dalam relasi yang tidak ideal hanya karena cinta kasih. Dan cinta kasih pun bisa menjadi sentuhan yang sungguh-sungguh memulihkan dan mengubahkan hidup seseorang. Terimalah cinta kasih Tuhan dan nyatakanlah cinta itu kepada banyak orang. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita bersama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami hingga hari ini, hingga detik ini. Dan kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan pergumulan yang kami hadapi. Di saat itu juga kami bisa merasakan rengkuhan kasih Bapa. Tangan Tuhan yang penuh cinta itu menuntun, menolong, mengulurkan tangan dalam setiap aspek kehidupan. Meskipun kadang kami gagal untuk merasakannya. Meskipun kami kadang kalut, tenggelam dalam pergumulan sehingga kami seringkali menyalahkan Tuhan. Tapi saat ini kami mohon ampun. Karena kami sungguh-sungguh disadarkan bahwa sesungguhnya Tuhan mencintai kami.
Dan cinta Tuhan itu memulihkan kami dari semua luka yang kami terima, dari semua pergumulan problema yang kami dapatkan. Cinta kasih Tuhan itu mengubahkan hidup kami. Karena itu saat ini Tuhan kami mohon supaya Engkau sendiri memampukan kami untuk membagikan cinta kasih ini ke semakin banyak orang. Biarkan kataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami itu sungguh-sungguh menyatakan cinta dan membuat orang juga merasakan cinta kasih Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini berdoa bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, sedang berdoa, menaikkan permohonan, bergumul akan berbagai pergumulan yang ada. Tuhan, kiranya Engkau mendengar. Dan setiap kami yang saat ini sedang mengingat saudara-saudarinya yang juga sedang bergumul dalam pergumulan yang berat, Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir bagi mereka juga. Tuhan, kasihani kami semua. Tuhan, tolong kami semua. Yang sakit, Tuhan, tolong pulihkan. Yang berbeban berat, Tuhan, tolong angkat beban itu. Yang sedang mencari jawab, Tuhan, tolong jawab sesuai dengan kehendak Tuhan, dan buatlah kami dapat memahami segalanya. Dan kami juga bersyukur untuk situasi bangsa kami, negara kami, juga dunia yang perlahan-lahan boleh berangsur-angsur pulih dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, ini menjadi sesuatu yang terakhir kami rasakan dan tidak ada lagi pandemi, dan segala sesuatu boleh berlangsung seperti sedia kala, dan kami mohon supaya Engkau senantiasa memberikan kami hikmat, supaya kami pun bisa senantiasa menjaga diri kami sambil menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami. Apapun tantangan yang ada di depan, kami tidak takut. Kami mau menghadapinya bersama dengan Tuhan dan saudara-saudari kami yang mengasihi kami dan kami kasih. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa mendengar setiap seru doa kami. Banyak hal yang mungkin masih belum terucap yang dapat kami sampaikan saat ini dalam doa kami. Tetapi Tuhan, Engkau tahu, Engkau mendengar, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selepas ini kami akan melanjutkan dengan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong berikan hikmat, Tuhan tolong jaga, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Dan karenanya kami mohon Tuhan memberkati kami senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber segala pengharapan, memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu semua boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Krisnadi yang telah menyampaikan firman. Pada kesempatan ini, kita sama-sama ingin mengakhiri ibadah kita ingin pujikan, kunyanyikan kasih setia Tuhan karena kita terlebih dulu dipulihkan karena kasih-Nya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.